عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والألام، دافي البلاء والوباء والمرض والألام، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر دجى نور الهدى مصباح الظلام، أبي القاسم سيد الكونين وسافي الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد العرب والأجم، نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين، فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang saya hormati para habaib, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus akhina fillah walillah Al-Habib Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri, wa akhina fillah walillah Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bin Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, mata'ana Allah bituli hayatihima syarifah ma'a kamalis siha wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita haturkan hormat kepada jajaran pemerintah yang sudah menyempatkan hadir berkumpul dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada Bapak Sekda dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Berau, kemudian Bapak Makmur, dan tidak lupa kepada aparatur negara baik TNI, Polri maupun sipil. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga pemerintahan kita, memberi kekuatan kepada pejabat kita untuk mengurus rakyatnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah, malam ini kita ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita di dalam perkumpulan ini mudah-mudahan Nabi Muhammad bangga dengan kita, Nabi Muhammad cinta dengan kita, dan kita berharap majlis ini menjadi saksi baik kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimakumullah, beberapa hari yang lalu bulan Rajab sudah meninggalkan kita, yang mana bulan Rajab ada satu kejadian yang sangat istimewa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan tetapi Al-Fakir tidak akan menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang begitu istimewa, cuma sedikit menukilkan cerita bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, Imam Suyuti menceritakan ketika Nabi Muhammad diajak Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril, dihantar oleh malaikat Jibril sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diajak keliling terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad bahagia. Nabi Muhammad ketika diajak masuk neraka, disitulah Nabi Muhammad kepikiran umatnya. Nabi Muhammad sedih, lalu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sifli an-nara." Wahai Jibril, tolong terangkan kepadaku, neraka ini ada berapa lapis wahai Jibril, dan siapa saja penghuni daripada neraka tersebut? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, neraka ini ada 7 lapis ke bawah. Yang paling bawah adalah Sakor. Penghuninya adalah orang-orang munafik, Fir'aun dan Namrud. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka Sakor." Kemudian diterangkan dengan detail oleh malaikat Jibril sampai lapisan ke-6. Malaikat Jibril berhenti.
Nabi Muhammad nagih kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu tadi mengatakan ada 7 lapis, wahai Jibril. Yang engkau terangkan masih 6, tinggal 1, wahai Jibril. Yang paling atas apa nama nerakanya dan siapa penghuninya? Wahai Muhammad, apakah engkau sanggup mendengarkan siapa penghuni daripada neraka tersebut? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku sanggup wahai Jibril, aku sanggup. Silahkan terangkan kepadaku apa neraka tersebut, apa namanya dan siapa penghuninya. Wahai Muhammad, neraka yang paling atas itu VVIP-nya neraka. Azab yang paling ringan Allah sediakan di dalam neraka tersebut. Neraka itu adalah namanya Jahannam. Penghuninya adalah umatmu yang meninggal dalam keadaan membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad mendengarkan bahwasanya ada umatnya yang masuk neraka, tidak sanggup Pak Bu, Nabi Muhammad pingsan memikirkan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika siuman Nabi Muhammad masih penasaran, ayadkhulun nar ahadun min ummati. Wahai Jibril, apakah benar informasi tersebut? Ada umatku yang masuk neraka? Nabi Muhammad tidak sanggup Pak Bu. Nabi Muhammad memikirkan kita dunia akhirat. Bagaimana umatnya bahagia di dunia, selamat di akhirat. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak Bu, jangan salah mencintai, jangan salah mengidolakan. Tanamkan dalam hati anak-anak kita, tidak ada cinta, tidak ada idola kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Anda bayangkan, orang tua kita, ibu kita akan cinta kepada anaknya setelah anaknya lahir. Tapi bagaimana Nabi Muhammad? Sebelum kita diwujudkan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita diciptakan oleh Allah Ta'ala 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad telah memikirkan kita. Bagaimana nasib kita dunia sampai akhirat telah dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sampai usia saat ini, sampai detik ini, pernahkah kita terbesit, aku ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad? Pernahkah kita memikirkan bagaimana kesedihan Nabi Muhammad? Ketika kita bermaksiat, pernahkah memikirkan bagaimana sedihnya Nabi Muhammad? Karena itu Pak Bu, malam ini, malam yang sangat istimewa, bersalawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita niat saat ini tobat dan ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita membahas tentang fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak fadilah salawat kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, fadilah salawat kepada Nabi Muhammad bisa melebur dosa-dosa kita. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam ati biha ahadan qablak wa hiya anna Allah yaqulu lak man shalla 'alaika min ummatika thalatha marrat ghafarahu Allah lah in kana qa'iman qabla an yaqud wa in kana qa'idan qabla an yakum fa inda kharra sajidan syukran lillah. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Muhammad, saat ini aku datang kepada engkau diperintah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kirim salam kepada umatmu. Allah Ta'ala menitipkan salam, ada kabar gembira daripada Allah untuk umatmu. Allah mengatakan, wahai Muhammad, siapa orang daripada umatmu bersalawat kepada kamu 3 kali, Allah janji akan mengampuni dosanya. Apabila umatmu bersalawat kepada kamu 3 kali dalam keadaan berdiri, Allah janji akan mengampuni dosanya sebelum dia duduk. Apabila umatmu bersalawat kepada kamu 3 kali dalam keadaan duduk, Allah janji akan mengampuni dosanya sebelum dia berdiri. Alhamdulillah, malam ini Pak Bu, kita duduk solawatan, sebentar lagi kita berdiri solawatan. Mudah-mudahan bubar dari majelis ini dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga
fadilah salawat kepada Nabi Muhammad bisa menyingkap kegelisahan hati kita. Kalau kita galau, sumpah, gelisah, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man asrat ali hajatuh falyuksir minas salati alayya fa innaha takshiful humum wal qurub wa tuksirul arzaq wa taqdil hawaij." Siapa orang daripada umatku, kata Nabi Muhammad, yang lagi galau, yang lagi gelisah, sumpah banyak problematika kehidupan, apa kata Nabi Muhammad? Ingat aku, wahai umatku, ingat aku, perbanyak salawat kepadaku. Fa innaha takshiful humum wal qurub. Karena salawat kepadaku, ketika kamu selalu menghaturkan salawat kepadaku, maka sebab salawatmu Allah akan menyingkap segala kegelisahan hati Anda. Wa tuksirul arzaq. Salawat kepada Nabi Muhammad juga bisa melancarkan rezeki. Karena itu dekatkan diri Pak, Bu, dekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan dengan memperbanyak salawat. Fadilah salawat ini bukan hanya dirasakan oleh umatnya saja. Para nabi pun mereka juga mendapatkan fadilah salawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam kitab Sa'adatud Darain diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun, ribuan bala tentaranya Fir'aun siap untuk membunuh Nabi Musa. Lari Nabi Musa. Nabi Musa lari. Ketika lari, ternyata di hadapan Nabi Musa ada lautan begitu luas. Galau Nabi Musa, gelisah Nabi Musa, lapor kepada Allah, "Ya Allah, aku lagi galau ya Allah, aku lagi gelisah ya Allah. Di depanku ada lautan, di belakangku ada bala tentaranya Fir'aun yang siap membunuh aku ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah?" Maka Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan." Perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Diangkat tongkatnya Nabi Musa, dipukulkan ke lautan 10 kali, tidak keluar mukjizat dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Bala tentaranya Fir'aun tambah dekat, lapor lagi kepada Allah, "Ya Allah, sudah aku lakukan perintahmu ya Allah, tidak ada mukjizat yang keluar daripada tongkatku ya Allah." Tentaranya Fir'aun tambah dekat ya Allah. Ditegur oleh Allah Ta'ala, Musa, sebelum engkau pukulkan tongkatmu ke lautan, salawat dulu kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Fasalla wa darabal bahra fanfalaqa. Langsung Pak, Bu, tongkat Nabi Musa diangkat, Allahumma salli ala Muhammad, dipukulkan ke lautan itu tongkat, pecah lautan, keluar mukjizat dari tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa selamat daripada kejaran bala tentaranya Fir'aun berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Anda menjadi umat terbaik, Anda mempunyai jimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, kalau kita menceritakan fadilah salawat sangat banyak. Tadi sudah kita bahas bahwasanya di antara fadilah salawat bisa melebur dosa-dosa kita. Di dalam kitab Hilyatul Auliya diceritakan oleh Abu Nuaim, zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu preman 200 tahun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bayangkan, 200 tahun bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sampah masyarakat. Orang-orang yang ada di perkampungan tersebut sudah muak. Kapan mati ini preman? Sudah gregetan, Bu, sudah gregetan. Subhanallah, meninggal dunia. Ini preman yang sudah 200 tahun bermaksiat kepada Allah, meninggal dunia. Tahukah Anda Pak, Bu, tidak ada satupun masyarakat setempat sudi mengurus jenazahnya. Dibiarkan itu jenazah. Akhirnya ketua mungkin RT RW rembukan, masyarakatku, ini jenazah kalau kita diamkan akan busuk, akan bau busuk, bau bangkai, akan menyebarkan virus di masyarakat kita.
mari kita keluarkan dari rumahnya. Serentak, masyarakat setempat serentak diambil jenazahnya. Bagaimana cara mengambilnya? Bukan diangkat, bukan, ditarik kakinya. Ditarik kakinya, Bu. Saking hinanya ini preman. Ditarik dari rumahnya, kemudian dilempar ke tong sampah. Ini jenazah tidak layak kita urus. Ini jenazah sudah kurang ajar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilempar ke tong sampah. Subhanallah, di hari itu juga Allah taala memerintahkan malaikat Jibril turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ghassilhu fasalli alaih. Wahai Musa, kamu dapat perintah daripada Allah. Hari ini ada daripada umatmu yang meninggal dunia. Kamu diperintahkan untuk mengurus jenazahnya. Coba Bu, yang merintahkan siapa? Allah. Yang diperintahkan siapa? Nabi Musa. Pikirannya Nabi Musa yang meninggal saat itu umat yang terbaik. Akhirnya Nabi Musa keluar rumah, dikumpulkan seluruh umatnya. Nabi Musa pengumuman, wahai umatku, adakah hari ini di antara kalian orang soleh yang meninggal dunia? Bingung. Musa, kamu salah pengumuman. Tidak ada orang soleh yang meninggal dunia. Hari ini yang meninggal dunia daripada umatmu cuma satu, preman. Bingung Nabi Musa. Preman yang meninggal, benar. 200 tahun bermaksiat kepada Allah. Bingung Nabi Musa alaihissalam. Lapor kepada Allah. Ya Allah, umatku telah bersaksi ya Allah, untuk hari ini tidak ada daripada umatku yang meninggal dunia daripada orang soleh. Yang meninggal dunia justru preman ya Allah. 200 tahun bermaksiat kepadamu ya Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, aku Tuhan, aku faham dengan perilaku hambaku. Memang benar apa yang dipersaksikan oleh umatmu. Yang meninggal dunia saat ini adalah preman. 200 tahun meninggal dunia, aku faham Musa. Tapi tolong urus jenazahnya. Telah aku ampuni dosa-dosanya. Allah, 200 tahun Bu, 200 tahun Pak bermaksiat kepada Allah. Begitu mudah Allah menghapus dosa-dosanya. Nabi Musa penasaran, ya Allah, 200 tahun bermaksiat kepadamu ya Allah, begitu ringan engkau mengampuni ya Allah. Amalan apa yang telah engkau terima daripada preman tersebut? Allah membocorkan amalan preman tersebut. Musa, ketahuilah, itu preman 200 tahun bermaksiat kepadaku. Ketika buka-buka kitab Taurat, di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Nangis Pak, preman ini melihat nama Muhammad Rasulullah, nangis, rindu dengan Nabi Muhammad. Dicium itu nama Muhammad Rasulullah, dicium, kemudian ditempelkan kedua matanya. Musa, berkat dia beradab kepada kekasihku Muhammad Rasulullah, berkat dia menghormati nama kekasihku Muhammad Rasulullah, aku ampuni dosa-dosanya wahai Musa. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita cermati Pak, Bu, ini bukan umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Musa. Cuma beradab kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, mengagungkan nama Muhammad Rasulullah, diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita umat Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Tinggal satu aja kita ini Pak Bu, tinggal satu yang adab dengan Nabi Muhammad SAW. Yang adab, ketika disebutkan Muhammad Rasulullah, jawab salawat. Ketika Anda menghadiri acara salawatan, matikan rokok untuk Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Anda beradab dengan Muhammad Rasulullah, ketika Anda menghormati nama Muhammad Rasulullah, Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Anda akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala berkat mengagungkan Muhammad Rasulullah. Jaga adab Pak Bu, di akhir zaman banyak fitnah agama,
banyak orang yang merendahkan kehormatan Nabi Muhammad, banyak umat yang berani merendahkan, meremehkan martabat Nabi Muhammad, banyak orang sholawatan tapi tidak beradab kepada Nabi Muhammad, berani joget-jogetan. Lalu bagaimana kalau kita sholawatan tanpa adab kepada Nabi Muhammad? Dilaporkan oleh malaikat, Muhammad, ini lo umatmu di Indonesia gemar, seneng sholawatan tapi joget. Kira-kira Nabi Muhammad bangga enggak? Bagaimana hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya Nabi Muhammad dilapori, wahai Muhammad, nih orang bro, sholawatan, laki perempuan bisa tanpa joget, semua serentak sholawatan, punya wudhu, beradab. Bangga Nabi Muhammad akan cinta kepada Anda kalau Anda beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, fadilah, faedah sholawat begitu banyak. Yang perlu kita garis bawahi, fadilah sholawat yang begitu banyak yang Allah sediakan untuk umatnya itu akan tidak bernilai bagi umat Nabi Muhammad yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Hati-hati ya, hati-hati. Seneng sholawatan, tidak sholat. Jangan dekat-dekat Nabi Muhammad. Jangan dekat-dekat Nabi Muhammad SAW. Fadilah sholawat, faedah sholawat akan bermanfaat bagi umatnya ketika dia selalu menjaga sholat 5 waktu. Nabi SAW pernah didatangi malaikat Jibril di dalam kitab Majmu' Arba' Rasail. Hadis yang cukup panjang. Malaikat Jibril mengatakan begini, ya Muhammad, tarikus shalah malahu nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Muhammad, malaikat Jibril nyampaikan salamnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi di dalam kitab Majmu' Arba' Rasail As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Muhammad, kata malaikat Jibril, umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat, meremehkan kewajiban sholat dengan macam-macam alasan, malahu nasibun fi hududik, dia tidak akan mendapatkan bagian-bagianmu yang telah Allah berikan kepadamu. Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat tidak akan dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Wala fi syafa'atik, wahai Muhammad, umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat tidak termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatmu. Umat yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, umat yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Kalau Anda berani meninggalkan kewajiban sholat, walaupun Anda sedekah miliaran, bangun masjid ratusan, sholawatan tiap malam, berani meninggalkan kewajiban sholat, Anda dikeluarkan daripada umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wala huwa min ummatik, bahkan Allah janji, wahai Muhammad, umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat, Allah tidak segan-segan akan mengeluarkan umatmu daripada golongan umatmu, tidak diakui lagi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau Anda tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, Anda minta tolong siapa? Satu-satunya makhluk, Pak Bu, andalan kita nanti di akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngandalkan amal untuk bertemu dengan Allah, tidak layak kita masuk surga. Tidak layak. Nanti nih kita nih semua mau pejabat, mau rakyat, mau aparat, semuanya pasti meninggal dunia. Dan Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diinterogasi oleh Allah Ta'ala. Ini kita nih, kalau seandainya mendapatkan surat dari polisi, ketakutan kita. Besok pian datang ke kantor polisi, bingung pian. Saya yakin malam ini Anda tidak bisa tidur. Kepikiran, apa salahku? Besok aku mau jawab apa? Anda takut. Lalu bagaimana nanti ketika Anda meninggal dunia?
Anda akan bertanggung jawab amal. Semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan Anda yang Anda lakukan di dunia akan ditampakkan oleh Allah taala. Sekecil apapun kemaksiatan yang Anda lakukan di dunia akan ditampakkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu andalan kita siapa nanti di akhirat? Kalau modal amal ibadah kita untuk masuk surga, tidak layak Pak, Bu, tidak layak. Haji, sombong. Sedekah, nunggu pil-pilan. Mau apa? Mau apa nih sekarang? Umroh haji, tidak nunggu jenengan. Koruptor, bandar togel berangkat semua sekarang. Andalan kita apa? Nabi Muhammad Pak. Andalan kita satu aja nanti di akhirat. Syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaratnya satu, jaga sholat 5 waktu, maka Anda akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di malam yang mulia ini, di hari yang mulia, hari Jumat, di bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, mudah-mudahan iman kita, iman anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah taala selalu mengerjakan salat 5 waktu tepat pada waktunya hingga akhir hayat kita, dan insya Allah kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.